Kejutan di ajang Piala Asia U17 benar-benar terjadi, saat timnas Indonesia U17 mampu mengalahkan tim yang jadi favorit juara, yakni Korea Selatan dalam partai pertama. Dari kedua tim tentu kemenangan timnas ini tidak terlepas dari sorotan media-media Asia, termasuk dari media Korea yang sepertinya tak menyangka, bahwa tim yang digadang-gadang jadi calon kuat juara justru tumbang di partai pertama. Pertanyaan pun muncul, apa yang membuat Korea kalah? Benarkah sebesar itu potensi Indonesia U17 untuk terbang ke Piala Dunia? Mari kita ulas dalam video berikut ini. Bergabung di grup C bersama tim raksasa seperti Korea Selatan, serta Timur layaknya Afghanistan dan juga Yaman, pasukan tim Garuda sejatinya bukanlah tim yang diunggulkan di grup ini. Dari ranking FIFA, Indonesia jelas ada di posisi terbawah dengan Korea menjadi tim paling difavoritkan di grup C, bahkan di turnamen ini. Tapi tunggu, inilah potensi besar dari pasukan muda, tim Garuda asuhan Nova Arianto berbekal para pemain dengan potensi besar, layaknya Gozali, Mirza, Evandra, hingga Becker. Tim ini menunjukkan jika tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan, termasuk finalis Piala Asia 2023, Korea sekalipun. Bicara soal pertandingan Indonesia versus Korea, Korea yang unggul pengalaman dan lebih difavoritkan untuk menang, mereka langsung mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal laga. Hasilnya beberapa peluang sempat tercipta melalui skema apik di area kotak penalti. Untung pertahanan kita punya fokus tinggi dengan penjaga gawang juga tampil apik. Indonesia punya kompak defense yang bagus dengan mengandalkan 9 pemain untuk bertahan. Saat 2 pemain Korea menguasai bola, 3 pemain timnas punya organisasi yang bagus untuk langsung menutup ruang. Dan pada akhirnya dengan mengandalkan direct pass ke area kosong, timnas juga menunjukkan transisi counter attack yang sangat bagus, yang tak jarang mengancam gawang Korea. Dan terakhir mentalitaslah yang menjawab, mereka sukses menghentikan gempuran Korea selama 90 menit, namun keberuntungan itu tiba, saat hadiah penalti didapatkan timnas di masa injury time, sebelum Evandra sukses mengeksekusi tembakan penalti setelah sempat ditahan kiper Korea, dan ini adalah kemenangan bersejarah bagi timnas atas Korea, meski hanya menang tipis 1-0, namun sekali lagi ini adalah kemenangan penting yang bersejarah, kemenangan yang memberikan 3 poin, yang juga mendekatkan timnas menuju ajang Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi bukan jalur tuan rumah. Di sisi lain, kekalahan Korea Selatan atas Indonesia jelas memberikan kejutan besar tak terkecuali dari media di Korea, salah satunya adalah media Sport Joseon. Mereka menuliskan sebuah artikel dengan judul, "Saat Jepang menang 4 gol tapi Korea justru tumbang di tangan Indonesia, yang mana sepak bola non-sopan santun itu keras, air mata pertama kekalahan mengejutkan Piala Asia U17." Di artikel itu mereka menyebut jika ini adalah bencana Jeddah, tempat turnamen dimainkan, dan menyebut jika ini adalah kekalahan pertama mereka atas Indonesia U17. Secara statistik Korea memang menguasai laga itu, mereka melepaskan total 21 tembakan, tapi menariknya hanya 3 yang efektif atau tepat sasaran. Sebaliknya Indonesia yang menggunakan strategi counter attack sukses melepaskan 5 tembakan, dengan 2 efektif dan 1 menjadi gol. Jelas Coach Nova memainkan strategi yang tepat di laga ini, dan ia jelas jenius. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, apa sih kunci keberhasilan dari timnas Indonesia untuk mengalahkan salah satu raksasa sepak bola Asia, Korea? Jawabannya adalah mentalitas. Sudah sejak awal Coach Nova mengingatkan bahwa para pemain timnas tidak boleh silau menghadapi Korea, finalis Piala Asia U17 2023. Menurut Coach Nova, ia tahu bahwa Korea adalah salah satu klub terkuat di turnamen, tapi para pemain harus bisa menghadapi mereka, dan kuncinya terletak di mental, di mana mental inilah yang ditunjukkan para pemain timnas di laga kontra tim ginseng tersebut. Mereka benar-benar fokus 90 menit, jelas tak mudah, tapi berkat mentalitas untuk tak kenal menyerah, para pemain tak membuat kesalahan sedikit pun. Mereka tak silau dengan nama besar Korea, apalagi dengan potensi besar yang mereka miliki. Meskipun bermain counter, permainan timnas nampak rapi, bahkan bukan tidak mungkin untuk unggul lebih cepat, seperti saat Mirza sudah berhadapan one on one dengan kiper Korea.
Itu adalah bukti nyata jika para pemain timnas U17 Indonesia sudah punya mental yang kuat, bahkan saat harus menghadapi Korea sekalipun. Namun harus diingat, meskipun timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 pada laga pembuka Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena, di mana dalam konferensi persnya Coach Nova mengatakan jika hasil ini menjadi modal penting, namun ia juga mengatakan jika ini belum selesai. Yang pasti kami bersyukur, pertandingan pertama tidak mudah, saya bersyukur pemain bisa bekerja keras hari ini, dan kita dapat 3 poin, dan menjadi modal yang baik bagi kita, tapi kita belum selesai, masih ada 2 pertandingan lagi, ujar Coach Nova usai laga. Jelas kemenangan atas Korea Selatan memang sangat penting bagi skuad asuhan Nova Arianto, tapi ini baru laga pertama di fase grup. Timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 laga tersisa, yakni melawan Yaman pada tanggal 7 April tahun 2025, dan laga terakhir menghadapi Afghanistan pada tanggal 10 April tahun 2025 di grup C. Dan perlu diingat, jangan pernah terlena dengan 1 kemenangan, karena hal itu bisa membuat tim kehilangan fokus, padahal target utama adalah lolos ke perempat final untuk mengamankan tiket Piala Dunia U17, dan Coach Nova menyadari bahwa konsentrasi di setiap pertandingan jauh lebih penting daripada euforia sesaat. Di sisi lain, meski menang pertandingan melawan Korea Selatan, Indonesia menunjukkan bahwa mereka lebih banyak bertahan. Coach Nova mungkin menyadari bahwa timnya masih memiliki kekurangan, seperti efektivitas serangan, atau transisi permainan yang perlu diperbaiki agar lebih siap menghadapi lawan-lawan berikutnya. Makanya jangan terlena dengan kemenangan ini. Terlena bisa membuat tim mengabaikan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan, dan terlepas dari kemenangan atas Korea yang bersejarah, Indonesia menunjukkan potensi besar pada para pemainnya di lini belakang. Matthew Baker seolah jadi calon penerus Justin Hebner, ia tampil lugas tanpa kompromi, sedangkan Putu Panji Apriawan, kapten tim Garuda itu seolah jadi Rizky Ridho baru di masa depan, yang punya pembacaan permainan yang matang, bahkan di usianya yang masih sangat muda. Kemenangan atas Korea Selatan bukan hanya sekedar hasil semata, tetapi juga cerminan potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Dalam hal ini Matthew Baker dan Putu Panji Apriawan adalah 2 contoh nyata dari generasi baru, yang bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Baker dengan ketangguhan dan agresivitasnya, serta Panji dengan kecerdasan taktik dan kepemimpinannya menjadi fondasi kuat di lini belakang, ditambah dengan kontribusi pemain seperti Evandra Florasta yang mencetak gol kemenangan melalui penalti di menit 90+2, tim ini menunjukkan kombinasi kekuatan fisik, teknik, dan mental yang impresif. Nova Arianto sendiri dinilai telah berhasil membentuk tim yang disiplin dan tangguh, dengan Baker dan Panji sebagai pilar utama di pertahanan. Kemenangan ini seolah menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan melawan tim besar, tetapi juga punya talenta muda yang siap bersaing di level internasional. Jadi, jika keduanya terus diasah kemampuannya, bukan tidak mungkin mereka akan mengikuti jejak Hopner dan Ridho, bahkan melampaui ekspektasi di pentas dunia, seperti Piala Dunia U17 2025 mendatang. Pada akhirnya kemenangan bersejarah Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di laga pembuka Piala Asia U17, bukan sekedar poin, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa Garuda Muda memiliki potensi besar untuk terbang ke panggung dunia. Dengan strategi cerdas dari Coach Nova Arianto, mentalitas baja para pemain, serta talenta muda yang kita miliki, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim underdog. Jelas tidak bisa diremehkan lagi. Media Korea mungkin menyebut kekalahan itu adalah bencana du Jeddah, tapi bagi Indonesia ini adalah awal dari mimpi besar menuju Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda telah memulai langkah pertama dengan gemilang, sekarang saatnya menjaga momentum untuk terbang lebih tinggi lagi di laga-laga selanjutnya.